Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sobat kalamku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang perdana kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab tentang ilmu kalam atau tentang tauhid. Bagaimana kita bisa mengenal Allah, bagaimana mengenal Rasulnya, mengenal kitab-kitabnya, sehingga keimanan kita, akidah kita akan terjaga, tidak melenceng kepada pemahaman-pemahaman yang dianggap menyimpang dari ajaran atau dari akidah agama Islam. Sebelum kita memulai mengkaji kitab atau Nadhum Aqidatul Awam ini, perlu kita ketahui dua hal. Yang pertama, seberapa pentingkah belajar ilmu tauhid atau ilmu kalam. Yang kedua, bagaimana latar belakang munculnya Nadhum Aqidatul Awam ini yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki, yang sebenarnya nama lengkapnya adalah Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ramadan Al-Hasani Al-Marzuki Al-Maliki. Jadi Al-Marzuki ini sebenarnya adalah penisbatan kepada salah satu kakek moyangnya, yaitu Syekh Marzuk Al-Kafafi. Seberapa pentingkah kita harus belajar ilmu tauhid? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan, awwalu ma yajibu 'alal 'abdi al-ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi. Bahwa hal pertama yang wajib dilakukan oleh seorang hamba, tentunya yang mukallaf, adalah kenal dengan Allah. Karena kita tidak bisa melihat sekarang, maka bagaimana caranya bisa kenal? Tentunya melalui sifat-sifat Allah, baik sifat wajib, sifat muhal, ataupun sifat jaiznya nanti. Kemudian mengenal Rasulnya, kemudian mengenal agamanya. Berarti kewajiban yang pertama kali ini merupakan memahami atau mempelajari ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid ini menjadi kewajiban pertama kali bagi setiap hamba. Kewajibannya bukan fardu kifayah, akan tetapi fardu ain. Sehingga kenapa harus diawali dengan keyakinannya dulu supaya tidak melenceng? Karena Islam ini terdiri dari 3 pokok. Yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Kalau imannya tidak beres, maka tidak akan mungkin bisa ibadahnya seorang hamba akan diterima oleh Allah. Karena keyakinannya kepada Allah saja sudah tidak beres, maka bagaimana bisa ibadah, baik sholat, puasanya, meskipun sudah secara fikih sudah benar, tapi karena keyakinannya ada yang bermasalah, maka ini nanti juga akan menimbulkan akhir hidup yang bermasalah. Yang pertama, berarti seberapa pentingkah? Pentingnya yaitu menjadi kepentingan atau hal yang wajib pertama kali bagi seorang mukallaf untuk diketahui. Jadi bukan ilmu fikih dulu, akan tetapi ilmu tauhid dulu yang pertama harus didalami oleh seorang hamba yang mukallaf. Kedua kalinya, bagaimana latar belakang dari Nadhum Aqidatul Awam ini? Di dalam syarahnya, baik kitab Jala'ul Afham atau Nurud Dolam, di situ diterangkan bahwa Nadhum Aqidatul Awam ini merupakan salah satu nadhum yang dikatakan berkahnya luar biasa. Karena apa? Karena Syekh Ahmad Al-Marzuki ini mendapatkan nadhum ini dari mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di sekeliling Rasulullah ini ada para sahabat. Pada suatu malam, yaitu malam Jumat malam-malam mendekati subuh atau waktu-waktu akhir malam pada bulan Rajab tahun 1258 Hijriah, beliau bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau diajak berbicara oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pembicaraannya yaitu
beliau mengatakan, wahai Ahmad Al-Marzuki, katakanlah atau ucapkanlah nadzuman tentang tauhid, dan bagi siapa yang menghafalkannya maka akan masuk surga. Kemudian Syekh Ahmad Al-Marzuki pun menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan balasan, yaitu, apa itu ya Rasulullah? Nadzuman yang bisa menjadikan seseorang ini masuk surga. Kemudian para sahabat di sekeliling Rasulullah menimpali dari apa yang ditanggapi oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki. Wahai Ahmad Al-Marzuki, dengarkan dulu apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengucapkan bait mulai awal, yaitu abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani, sampai pada bait wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Kemudian diikuti oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki apa yang dikatakan oleh Rasulullah mulai abda'u bismillah sampai wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Dan yang unik, setelah beliau terbangun dari tidurnya, Syekh Ahmad Al-Marzuki ini masih ingat betul mulai awal sampai akhir apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berselang 4 bulan, tepatnya pada akhir malam juga, malam Jumat, pada tanggal 28 Dzulqa'dah tahun 1258 Hijriah, Syekh Ahmad Al-Marzuki mengalami kejadian yang serupa. Apa itu? Mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali. Dalam mimpinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki untuk membacakan apa yang telah dikumpulkan dalam mimpi yang pertama, mulai awal sampai akhir. Akhirnya dibacakan di hadapan Rasulullah. Kemudian sahabat-sahabat yang berada di sekeliling Rasulullah mengamini apa yang dibacakan oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki setiap satu baitnya, hingga tuntas sampai wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Kemudian setelah orang-orang semakin mengenal, tahu bahwa ada kabar Syekh Ahmad Al-Marzuki ini mendapatkan nadzuman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya orang-orang menanyakan akan nadzuman tersebut. Kemudian dijawab oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki beserta menambahkan bait-bait yang dirangkai oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki sendiri, mulai wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu, sampai akhir daripada bait Aqidatul Awam, yaitu pada bait ke-57. Inilah awal mula dari terciptanya nandom Aqidatul Awam, sehingga para ulama mengatakan Aqidatul Awam ini menjadi nandom yang luar biasa barokahnya, karena tadi mendapatkan mimpi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan nandoman tersebut, dan ketika bangun beliau masih ingat mulai awal sampai akhir.